Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam Bali Post Talk. Dan saya akan berbicara tentang atau mengulik tentang gerakan pramuka di Bali. Dan saya akan mewawancarai Kak Warda Pramuka Bali, Bapak Madiri. Kita langsung sapa, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam pramuka. Kalau di pramuka panggilannya kakak. Kakak ya? Bukan bapak. Bukan Bapak ya? Kakak. Kalau saya panggil Kakak Rentin atau Kak Rentin gitu ya? Kak Rentin. Lebih tepat. Karena saya juga dulu pramuka waktu kuliah ya, tapi agak-agak lupa sih. Di- Gimana kabarnya? Baik ya? Sehat ya? Selalu baik, selalu sehat. Dan Astagfirullah. saat ini kita sedang berada di rangkaian Rakerda ya sebenarnya. Hari ini merupakan hari kedua sekaligus terakhir rangkaian rapat kerja daerah, kuartir daerah Bali tahun 2020. Ini merupakan agenda pertama di kepengurusan dan kepemimpinan saya karena 26 Januari kami baru dilantik, dikukuhkan oleh Bapak Gubernur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kuarda Bali Kamabida, di mana saat itu beliau selaku Kamabida bersama Pak Wagub, Pak Sekda dengan dua kepala perangkat daerah dilantik, dikukuhkan oleh Kak Budi Waseso selaku Kak Warnas. Warnas ya. Ya, kita ditetapkan pada saat itu. Penetapan 26 Januari merupakan hasil musda di akhir tahun 2019. Musda dilaksanakan karena masa kepemimpinan Kak Warda yang lama, Pak Sekda waktu itu, Kak Dewa Madendra telah berakhir sehingga musda dilakukan. Dan Astungkare, musda memutuskan saya Kak Maderentin ditetapkan sebagai Kak Warda untuk periode 2019-2024 yang akan datang. Dan ini merupakan kegiatan pertamanya Rakerda. Apa saja yang dibahasnya? Apakah ini program? Sebenarnya sudah banyak action kami sejak ditetapkan sejak Januari 2020 ya. Rakerda agenda resmi yang pertama. Kemudian action-action yang nyata turun ke lapangan banyak. Lebih-lebih di sisi lain saya adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali yang oleh Pak Gubernur ditugaskan sebagai Sekretaris Gugus Tugas. Kami salah satu lembaga resmi yang kami gaet adalah Kuarda Bali bersama seluruh kuartir cabang seluruh Bali untuk bergabung bersama-sama bersinergi dengan gugus tugas Satgas di kabupaten kota untuk bersama-sama dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Di Kuarda Bali di pertengahan bulan Maret, di mana Bapak Gubernur kalau Satgas di Provinsi Bali dibentuk tanggal 10 Maret, saya tahu persis karena selaku sekretaris. Kemudian menjelang akhir Maret, Satgas Pramuka Peduli Kuarda Bali kita bentuk. Satgas COVID-19 Kuarda Bali kita bentuk dalam rangka mensinergikan sekaligus membantu, mendorong. Kita memfasilitasi juga apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan dari Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Kita mengejawantahkan, mengimplementasikan sekaligus membantu. Salah satunya adalah dari awal kita bergerak ke hampir seluruh pelosok kabupaten kota sebali. Kita menerima banyak permohonan bantuan dari desa adat, dari sekolah, di semua komponen termasuk di semua tingkatan, termasuk rekan-rekan fasilitas perkantoran yang ada di Provinsi Bali, baik itu instansi Pemprov Bali sendiri maupun instansi pusat yang ada di Provinsi Bali untuk minta bantuan. Kami lakukan penyemprotan disinfektan. Itu kami lakukan secara masif, bahkan bergerak. Hampir tiap minggu kita pergerakannya ada. Kemudian dalam perjalanan kita melihat lebih-lebih Bapak Gubernur sejak 9 Juli 2020 telah menetapkan Bali bahwa pada fase tatanan kehidupan Bali era baru, kami juga mengalihkan pergerakan dan action kami yang awalnya melakukan upaya penyemprotan, disinfektan, dan bergerak ke tiap-tiap desa. Kami berpikir kita sudah pada akhir Juni bergerak fokus pada proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena kurang lebih 4 bulan COVID-19 melanda secara global internasional, kita di Bali terdampak sangat signifikan. Kami berpikir masyarakat kita di semua lapisan, di semua lini sektor pekerjaan semuanya terdampak. Oleh karena itu pemikiran cerdas teman-teman di Kuarda Bali, kita bergerak untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar. Oleh karena itu besok ini kita bergerak sudah tahap kelima. Sudah tahap kelima ya? Tahap kelima, tahap pertama sudah 4 tahap lewat. Pertama sasaran kita memang insan tokoh pramuka yang ada tersebar di seluruh kabupaten kota untuk kita berikan bantuan. Nah, tidak lepas juga dukungan dan support yang maksimal
kita mendaulat di samping Pak Gubernur sebagai Ketua Kamabida, Ibu Gubernur adalah selaku Ketua Dewan Kehormatan. Ketua Dewan Kehormatan. Jadi beliau secara personal dan baik secara kelembagaan selaku Ketua DK, Dewan Kehormatan, beliau mengeluarkan dari sakunya sendiri 200 paket sembako kebutuhan dasar. Itu kita prioritas di tahap 1 jadi untuk itu yang menjadi sumber pertama. Ya? Pertama, jadi support dari person, sosok yang kita patut menjadi panutan kami di Kuarda Bali, Ibu Putri Swastisini Koster selaku Ketua Dewan Kehormatan menyumbangkan 200 paket sembako. Itu sasaran utama kami adalah insan tokoh pramuka yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Seluruh Bali. Kemudian di tahap kedua kita mengumpulkan donasi dan penuh kesadaran teman-teman insan pramuka yang ada baik di Andalan Kuarda, Andalan Cabang. Sasarannya juga kepada insan-insan pramuka yang ada di kabupaten kota. Di tahap-tahap berikutnya kami banyak berkolaborasi dengan instansi, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Bali. Kita disupport sudah 2 kali. Pertama kurang lebih ada sekitar 300 paket sembako. Yang kedua kita menerima kurang lebih ada 100 paket. Itu juga kita sasar kepada masyarakat tetapi dengan cara yang berbeda. Bedanya adalah karena Kuarda Bali di awal pembentukan dan kepengurusan saya, kita punya tagline Kuarda Bali Goes to 4.0. Jadi kita ingin mengedepankan kemajuan teknologi di era digitalisasi. Goes to 4.0. Artinya apa? Pemanfaatan digitalisasi secara maksimal. Bentuknya apa itu, Pak? Saat kita menerima ratusan paket sembako, masyarakat tidak ujuk-ujuk bisa menerima. Ada syarat ketentuan berlaku. Apa itu? Mereka mulai mendaftarkan diri secara online. Inilah wujud nyata Kuarda Bali sudah memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi secara digital. Hasil masukan pelamar kami katakan dalam tanda kutip yang berkeinginan untuk mendapatkan sumbangan dari Kuarda Bali kurang lebih ada 480. Sementara stok sumbangan yang kami miliki terbatas paketnya, tentu ada proses filtrasi. Kami bekerja sama dengan tim dari pusat, dalam hal ini tim kemiskinan, mereka tentu punya database. Database yang kami maksud adalah masyarakat yang mendaftar berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Ketika ditemukan oleh tim pusat dalam hal ini dari sudut pandang kemiskinan, mereka sesungguhnya sudah terdata di dalam database nasional, mendapatkan raskin, mendapatkan berbagai sumbangan dari pusat, mereka sudah tidak masuk kategori lagi. Nah, yang kami sasar adalah yang betul-betul tercecer dari support dan bantuan pendataan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota Sebali. Itu sudah berjalan. Dan besok kami bergerak di beberapa titik secara parsial. Yang kami maksud adalah pergerakan kami besok di tanggal 31 Juli adalah menyasar di masyarakat sekitaran Taman Pujaan Bangsa Margerano, Bumi Perkemahan Margerano. Terdata hasil koordinasi kami dengan Jero Bendesa, Jero Perbekal juga yang ada di sana, tidak kurang dari 200 kepala keluarga yang terdata yang berada di sekitar Taman Pujaan Bangsa dan Bumi Perkemahan Margerano. Harap sasaran kami besok di sana. Jadi kami jam 10 ada di Buper Margerano untuk menyerahkan secara langsung 31 Juli ya. 31 besok. Kenapa mereka? Karena sekian puluh tahun Bumi Perkemahan itu ada, Taman Pujaan Bangsa itu ada, bahkan negara ini ada, adalah di sana sejarah tercatat. Kita melihat bagaimana perjuangan pahlawan kita, Gusti Ngurah Rai, di sana tempat mereka melawan penjajah, dan patut rasanya dan layak rasanya bagi kami untuk memberikan apresiasi sematra wenten pinake jatuh perhatian dari Kuarda Bali kepada masyarakat di sekitar Bumi Perkemahan Margerano. Itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam karena COVID juga ya? COVID juga. Ya? Nah, kalau kita bicara tentang di Rakerda ini, apakah program-program apa lagi yang next ke depan akan katakanlah ini yang memberikan peran yang sumbangan yang cukup besar? Apakah masih dalam konteks COVID atau juga pembangkitan ekonomi atau apa yang akan dilakukan? Sesungguhnya Rakerda kan mensinergikan, mengecunkan dan mengkoordinasikan apa yang telah kami programkan di Kuarda Bali supaya selaras, nyambung dan bersinergi dengan teman-teman kami di cabang. Karena kita kan satu kesatuan, apalagi tagline dan pergerakan Bapak Gubernur sebagai pimpinan kita di Bali kan
One Island, One Management, One Komando. One Komandonya jangan lupa, satu komando dari Pak Gubernur, tentu komando itu juga kami terapkan di dari gerakan pramuka. Gerakan Pramuka. Kami pada saat audiensi kepada Bapak Gubernur mohon izin, kami di Kuarda Bali bersama seluruh jajaran di semua tingkatan ingin menjadi garda terdepan, bahkan ingin menunjukkan bahwa gerakan Pramuka Bali bisa menjadi percontohan di dalam tatanan kehidupan Bali era baru. Apa itu? Salah satunya adalah bagaimana kami disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bisa dilihat dan bisa disaksikan dari pelaksanaan Rakerda dari kemarin, mulai dari tim khusus yang melaksanakan penerapan protokol kesehatan di pintu masuk. Ada tempat cuci tangan, kemudian setelah itu ada petugas yang akan mengecek termogannya dan seterusnya, sampai bagaimana kami menata ruang Rakerda ini betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi protokol kesehatan, physical distancing, jaga jarak, dan betul-betul tidak ada kerumunan. Di tempat Rakerda pun kami melihat pertama kapasitas. Tentu protokol kesehatan yang diatur adalah tidak lebih dari 50% dari kapasitas ruangan. Itu kami lakukan. Sehingga hari kedua hari ini kita memilih ada 4 tempat untuk pelaksanaan Rakerda. Karena di samping memang terbagi atas 4 komisi, di tiap komisi ada bidang khusus yang dibahas. Juga kami ingin taat dan patuh pada protokol kesehatan yang telah digariskan oleh Bapak Gubernur melalui gugus tugasnya. Banyak hal yang dibahas, salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana apa gerak langkah kita ke depan ketika kita melihat sekarang kan katakanlah kalau di disaster manajemen penanggulangan bencana, kita sudah siap-siap menuju ke masa peralihan, masa pemulihan, menuju recovery. Oleh karena itu adalah penting bagi kami di Kuarda Bali untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, karena kami bagian dari pemerintah daerah, anggaran kami pun berasal dari IBAH APBD Provinsi Bali. Oleh karena itu kami dalam konteks memfasilitasi mendampingi Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Bali untuk ikut serta dalam konteks pemulihan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 di Provinsi Bali. Tapi persoalan begini, ikut dalam konteks bagaimana mempercepatlah penanggulangan ini, recovery dan segala macam. Nah, bagaimana dengan kegiatan pramuka yang biasanya kan selalu berkumpul gitu? Kan identik itu pramuka, berkemah dan segala macam. Apakah selama COVID ini itu ditiadakan total atau masih ada kegiatan-kegiatan? Atau ada pensiasatan kegiatan-kegiatan? Sekali lagi, Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua Harian Mabida di saat beliau membuka secara resmi Rakerda kemarin, beliau menegaskan satu hal bahwa Kuarda Bali diharapkan untuk mencari terobosan. Tidak melulu identik bahwa pramuka itu tepuk tangan, pramuka itu semapur, morse, berkumpul dan lain sebagainya. Kami justru siasati dengan tagline kami Kuarda Bali Goes to 4.0. Kami memanfaatkan apa yang sedang digandrungi anak muda sekarang. Apa itu? Virtual, webinar, dan seterusnya. Hampir tiap minggu, katakanlah bisa jadi dalam 1 minggu 2 kali, 3 kali kami melaksanakan webinar. Hal apa yang kita angkat? Tentu materi tentang kepramukaan, bagaimana kita mendidik karakter mereka. Lebih-lebih sekarang ketika kita berkolaborasi dengan YKP yang mengelola Taman Pujaan Bangsa di Margerane, kita ingin masukkan muatan-muatan sejarah bangsa yang merupakan muatan perjuangan para pahlawan kita khusus yang ada di Bali itu supaya tertanam, minimal mereka mengingat tahu bahwa sejarah perjuangan pendiri bangsa kita itu luar biasa dulu, kita tinggal melanjutkan sekarang. Yang menjadi penegasan kami adalah di tengah pandemi COVID-19 yang belum pasti sampai kapan, kita belum tahu berakhirnya sampai kapan, gerakan pramuka tidak boleh berhenti di situ. Siasat kami adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan kecanggihan teknologi, sekali lagi digitalisasi. Kami dengan keandalan yang ada di Kuarda Bali, dengan adik-adik kami yang ada di Dewan Kerja Daerah termasuk di Dewan Kerja Cabang, kami secara rutin dengan topik yang selalu berbeda-beda, kami melakukan diskusi, melakukan webinar secara virtual tanggal 5 besok oleh unsur dari bank, dalam hal ini Pak Trisno Nugroho, Bank Indonesia, kemudian Direktur Utama BPD Bali, menginginkan gerakan pramuka Bali menjadi duta KIRIS. KIRIS adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh lembaga perbankan di bawah koordinasi Bank Indonesia, bahwa dilakukan transaksi non-tunai. Kami di Gerakan Pramuka ingin mendukung hal itu. Tentu ini untuk kemajuan. Selalu harus ada terobosan. Baru kepikiran bahwa oh ya pramuka bisa menggunakan virtual. Bisa dengan virtual.
4.0 Goes to sudah 4.0 sudah tagline-nya luar biasa. Wardah Baik, karena Bali. waktu Pak Kak Made, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penyemangat karena saya kira juga anak-anak muda di Bali ini perlu dirangsang juga untuk ikut Iya, pramuka gitu. baik. Semeton sarang sami, titiang Kak Wardah Bali, majeng ring kakak pembina sarang sami yang ada di seluruh Bali. Kami Wardah Bali dengan seluruh jajaran, tentu ada Kwarcap, se-Bali juga berharap masa depan pendidikan karakter anak-anak kita salah satunya adalah melalui gerakan pramuka. Oleh karena itu jangan pernah lelah, mari kita bersama-sama selalu menggembleng, selalu mendidik karakter-karakter bangsa yang siap atau tidak siap suatu saat nanti akan menerima tongkat kepemimpinan bangsa. Terima kasih, Astungkaro kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik. Terima kasih Kak Made atas waktunya. Saya kira ada banyak hal yang positif yang mungkin bisa kita ambil tentang gerakan pramuka. Sedikit kita mengetahui bahwa sudah banyak dilakukan ketika COVID melanda, bantuan-bantuan sudah mulai disalurkan. Ke depan akan melakukan pendidikan-pendidikan karakter melalui virtual dan segala macam. Ini merupakan inovasi-inovasi yang tentu patut kita apresiasi. Semoga gerakan pramuka di Bali semakin maju dan berjaya di bawah kepemimpinan Kak Made. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi.